Titik Talk, obrolan menarik dan juga inovatif. Wow, malam ini Pepsi luar biasa sekali karena di tengah kita ada kakak yang sangat menyala. Biasanya kita cuma berdua doang, sekali ini bertiga nih. Betul sekali, dimana bintang tamu kita pada malam hari ini adalah seseorang yang betul-betul sangat menginspirasi sekali, hebat, wah luar biasa. Wanita kurir. Karir lebih tepatnya. Nganter-nganter dong saya. Dilihat dari passionnya, wow, sepertinya kita akan banyak belajar dari beliau pada malam hari ini, luar biasa sekali. Namun untuk itu jangan kemana-mana dulu, kita kasih yang asik-asik Satu buah lagu dulu. ya, buat teman-teman di rumah. Ini dia lagunya, Check It Out. Oke, itu dia tadi satu buah lagu buat teman-teman di rumah. Betul Kita sekali. kayaknya nggak sabar ya buat mengulik lebih dalam bintang Betul tamu banget kita hari Tony, ini. luar biasa sekali, cerah dan luar biasa sekali, Menyala, positif ya? vibes, iya betul. Berapi-api. menyala. Iya. Oh, merah-merah. Betul sekali. Oke, mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita Benar berdua kan udah pada kenal semua nih. Iya, kayak udah bosen deh. Iya, kayaknya udah bosen banget. Mungkin boleh kita kasih kesempatan untuk kakakku yang cantik ini Oke. iya, untuk berkenalan dengan pemirsa yang ada di rumah. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama aku. Kalau disebutkan nama lengkap tuh kayaknya panjang banget ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa, Kak, aman. Nama lengkap aku Februela Kurniati Arejarias, Espar CGSP. Tapi teman-teman lebih akrab memanggil aku itu Wela. Kak Wela Jarias, ya. Oke, luar biasa sekali Kak Wela. Terima kasih banyak kalau udah mau hadir di sini. Nanti aku juga Iya. happy banget. Happy banget ya. Bisa ketemu sama Kak Wah, Alvin Kak ya. Alvin, Sama betul. Kak Noni. Iya, luar biasa sekali. Nah, pengen nanya dulu nih, Hmm. kesibukannya sekarang apa Kak? Sibuk banget. Sibuk banget ya. Sibuk banget ya. Berarti luar biasa sekali kita bisa ngundang kakaknya di sini. Betul, Pokoknya betul. sibuk banget ya. Kalau kesibukan aku Oke. sekarang itu kerja di salah satu hotel bintang 3 yang ada di Palangkaraya. Terus dalam beberapa hari ke depan juga aku tergabung di salah satu kafe. Jadi ya jadi orang yang akan ditemui lah dengan teman-teman semua gitu. Terus aku juga punya agensi modeling di Lamandau. Jadi walaupun jarak jauh tapi aku selalu standby untuk mantau mereka di sana. Aku juga udah punya beberapa pelatih di sana. Jadi walaupun aku jauh, mereka juga tetap bisa latihan untuk persiapan eventku nanti. Wow, luar biasa. Terima kasih. Hebat ya, merinding ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada headline-nya tuh. Apa tuh? Dari sakit hati ya gitu kan. Iya. Dari patah hati. Dari patah hati Menjadi oh, prestasi. menjadi prestasi. Oke, mungkin teman-teman di rumah penasaran nih. Apa sih yang bikin sakit hati seorang kakak yang menyala begini loh, cantik luar Bener-bener. biasa, terus prestasinya gila-gilaan kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Ada tagline dari sakit hati menjadi prestasi. Nah, boleh gak sih Bisa diceritakan? jadi pelajaran juga ya buat teman-teman di rumah. Boleh gak sih diceritain kayak gitu, apa yang menjadi mendasari dan melatar belakangi tagline itu? Wah, kayak gitu Kak. Iya. Jadi mungkin sedikit cerita tentang pengalaman aku dulu. Sedih banget. Belum. Jadi dulu ketika aku sudah semester akhir kuliah, aku kuliah di Jogja, ambil jurusan pariwisata. Jadi pas semester akhir aku punya pacar. Nah, jadi emang berdua tuh udah ngerintis bisnis sama-sama, terus juga janji untuk kayak ketika balik ke daerah masing-masing. Kebetulan dia di daerah luar lah. Aku nggak mau Ya. nyebutin. Oke. Kamu lagi pemirsa samperin ya. Iya, takutnya didatengin kan, digebukin ya. Aku balik ke Kalteng, terus juga kami berdua berproses, dia di tempat kerjanya, aku di tempat kerja aku. Jadi kami berdua tuh emang punya rencana untuk menikah. Wow. Gitu. Jadi karena kayak ya udah sama-sama cocok juga kan. Terus ngerasa kayak usianya juga udah dewasa. Jadi ya apa salahnya kita nyoba untuk ke hubungan yang lebih serius. Betul. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, karena mungkin hubungannya jarak jauh, nah ini jarak dia. jauh ya, Ya, aduh. LDR, nah Iya. Agak rawan nih biasanya. Iya. Hati-hati ya non, bentar lagi. kayaknya yang nonton yang hubungannya LDR tuh Iya, kayak aduh was-was gitu ya. Iya benar. Iya, jadi karena hubungan LDR
tiba-tiba dia tuh kayak hamin 2 bulan kami berdua mau ke jenjang lebih serius, dia tuh kayak berubah gitu kan, berubah jarang ngabarin, terus kayak dia punya kesempatan untuk ngabarin aku tapi dia nggak ngelakuin itu. Akhirnya Kayak sudah tahu nih otak kita iya kemana nih. kan, kayak bertanya-tanya kenapa gitu. Akhirnya aku pribadi yang kayak aku pengen sendiri dulu deh, maksudnya aku pengen break dulu gitu kan, karena aku stres nih mikirin hubungan kayak gini, aku kayak capek gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk kayak kita break dulu deh gitu kan. Kasih aku waktu lah 1 minggu lah, aku bilang kayak gitu. Udah kan, udah ada 1 minggu, tiba-tiba dia ngubungin, nelpon, gimana, dia bilang kabar kamu, dia bilang kayak gitu, baik, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, aku mau balikan sama kamu, dia bilang. Tapi kamu harus berhenti dari dunia entertain. Jadi antara cinta dan karir, antara cinta dan mimpi, itu masa yang berat menurut aku untuk bisa memutuskan. Aku harus ngambil yang mana nih kira-kira gitu kan. Sampai akhirnya aku tanya sama dia, kenapa aku nggak boleh di dunia entertain, sedangkan kamu kenal aku sudah ada di dunia itu. Bahkan bahasa kasarnya tuh ya kayak aku yang makan dari situ gitu kan. Aku beli apapun yang aku mau dari situ. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, aku nggak suka aja. Apa sih? itu bukan sebuah alasan. Aku bilang kayak gitu kan, kayak kasih aku satu alasan yang memang itu bisa masuk akal aku, untuk bisa jadi pertimbangan aku. Ya nggak ada. Terus aku bilang gini, kalau misalnya aku berhenti dari dunia entertain, apakah kamu sudah siap untuk membiayai hidup aku? Itu dia. Membiayai perawatan. Betul. Jadi aku bilang sama dia kan kayak, aku ini bukan matre, aku bilang, tapi aku berpikir secara realistis. Betul. Karena sumber penghasilan aku dari situ. Kalau aku berhenti, apakah kamu bisa memenuhi semua kebutuhan aku? Terus dia diam kan, kayak berpikir. Terus aku bilang, udah kamu ambil waktu aja, aku juga ambil waktu, aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya kami semakin jauh, padahal itu kan udah hamin 2 bulan untuk hubungannya lebih serius. Kami memang benar-benar berjarak, sampai aku bilang kayak, ini kenapa nih gitu kan. Pas akhir Desember itu tuh aku memutuskan untuk kayak, ya udah, kayaknya kita selesai aja deh. Itu aja gitu karena aku berpikir kayak kamu belum jadi suami aku aja udah ngatur aku kayak gini nih, yang ngelarang kesukaan kita, yang ngelarang, bahkan itu yang jadi bagian dari hidup aku gitu kan. Sampai akhirnya kayak ya udahlah gitu kan. Nggak lama setelah itu tuh aku tahu kalau dia punya pacar baru. Waduh. Siapa nih orangnya nih? Ternyata gitu ya. Gitu. Cara mainnya gitu. Iya, ternyata dia udah punya pacar baru, dan mereka tuh udah pacaran jauh sebelum kami berdua putus. Nah, jadi itu adalah awal mulanya aku kayak, siapa sih yang nggak hancur ketika dia udah pengen ke hubungannya lebih serius. Terus itu juga sudah tunangan belum atau gimana? Jadi rencananya tuh bulan Februari tuh kami mau tunangan. Terus bulan Aprilnya tuh meritnya kayak gitu. Karena emang dia tuh emang janji sama aku kayak, di bulan Februari itu ulang tahunmu, jadi itu aku pengen kasih hadiah ya dengan kita ini engagement kayak gitu. Wow. Itu awal mulanya aku ya, kayak yang melatar belakangi ya. Agak nyesek sih sebenarnya. Iya, agak nyesek sih sebenarnya. Karena sama Kak, kalau aku ini juga orangnya memang hidup di entertain. Jadi menurut aku kayak ini tuh udah jiwa kita ya kan, susah banget untuk dipisahkan. Jadi kalau ada yang datang, dia ya udah harus menerima kita. Harus terima. Betul. Gitu kan. Iya. Yang namanya dunia entertain, bergaul dengan siapa saja, kita bisa berpasangan atau dengan siapa saja, tapi yang itu namanya harus profesional. Betul. Dan satu lagi teman-teman, seperti yang Kak Wela bilang tadi, kayak diam kok gini-gini. Jadi harus digaris bawahi, selain donatur, ngatur. Itu dia. Iya, jadi aku tuh kan kaget karena kenapa baru sekarang kayak gitu kan, udah maksudnya kayak udah bertahun-tahun pacaran, kenapa baru sekarang dia mempermasalahkan
aku nggak boleh di dunia entertain. Aku bilang sama dia, kalaupun nanti suatu saat kita menikah, ya aku nggak bisa di dunia itu terus. Aku akan mengerti, aku punya suami, aku punya anak. Jadi prioritasku udah bukan di dunia entertain lagi gitu kan. Cuman ternyata alasan itu dia pakai untuk bisa lepas dari aku. Jadi menurut aku ya dia sengaja pakai pakai alasan yang nggak mungkin bisa aku kabulin. Betul, gitu. Kayak untuk manipulatif gitu ya. Jangan-jangan Gemini. Bener banget tuh. Ternyata tersinggung ya. Temen-temen Gemini tersinggung. Aku juga sebenarnya Gemini kan. Luar biasa sekali. Oke, nah tadi kakak bilang kan kakak punya agensi modeling ya, yang seperti kita tahu udah nggak asing nih, Lamandau Fashion Week seperti itu ya. Aku juga pernah stalking tuh, luar biasa sekali eventnya. Bahkan ada beberapa yang kayak makan baju karnaval, betul nggak sih Kak? Terus kayak melestarikan wastra benang bintik yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kakak selain itu tadi ya, selain yang melatar belakangi kakak karena sakit hati, patah hati, apa yang memotivasi kakak untuk mengangkat wastra atau kain yang ada di Kalimantan Tengah ini menjadi sebuah fashion yang luar biasa sekali, yang mengikuti perkembangan tren zaman lah kayak gitu. Oke, jadi karena aku patah hati tadi, akhirnya aku kayak memutuskan untuk kejar semua mimpi-mimpi aku. Wah, luar biasa. Keren ya. Jadi aku benar-benar memutuskan, aku mungkin kehilangan cinta, tapi aku kehilangan cinta dari satu orang. Tapi ketika aku mengejar mimpiku, aku mendapatkan cinta dari banyak orang. Betul, itu dia. Tanamkan itu. Betul. Itu ya. Jadi mati satu tumbuh 1000. Itu maksudnya. Jadi memang aku selalu bilang sama diri aku sendiri, jangan pernah takut untuk bermimpi, apapun itu. Kalau misalnya kayak kadang kan kita kayak mungkin nggak ya aku nih bisa kuliah di luar negeri, atau mungkin nggak ya aku bisa ketemu presiden misalnya kayak gitu. Tapi jangan pernah takut, karena semua yang aku mimpi yang aku jalani sekarang tuh berawal dari lamunan. Jadi aku kayak ngerenung, aku mau bikin apa ya. Aku kayak pernah ngelamunin kayak pengen banget suatu saat nanti aku tuh kayak bikin acara fashion show, terus aku maju di sana pidato, ada orang tua aku di situ, aku dikasih buket, itu kan kayak happy banget nih. Jadi semua itu berawal dari lamunan tentang mimpi gitu kan. Nah, aku tuh punya kekuranganku tuh adalah badanku pendek. Aku tuh pengen banget jadi model, pengen banget jadi putri Indonesia. Wow, luar biasa. Tapi karena badan aku pendek, aku bilang sama diri aku sendiri, jadiin kekurangan kamu tuh sebagai kelebihan. Oke. Walaupun misalnya badan aku pendek, tapi aku punya target suatu saat nanti, semoga Tuhan mendengar doaku, aku pengen jadi salah satu pembicara di Putri Indonesia. Aku nggak tahu jalan Tuhan nanti kayak gimana, tapi aku punya mimpi yang besar di situ. Nggak ada yang mustahil, jadi nggak boleh takut untuk bermimpi. Wow, keren sekali. Intinya selalu mengandalkan Tuhan, karena campur tangan Tuhan itu akan ada nantinya. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk event kemarin itu awal mulanya selain dari patah hati itu, aku juga ikut seleksi pertukaran pemuda ke mana ya kemarin ya? Australia, ya Australia. Oh my god. Tapi seleksi, Seleksi dan aku pertama kali di event Lamandau Fashion Week itu mengangkat tenun. Jadi di Lamandau itu punya pengrajin tenun, mereka dari NTT, dan itu kolaborasi karya antara teknik tenun dari NTT, terus mereka kolaborasi dengan membentuk pola atau motif yang ada di Lamandau. Gitu. Jadi kolaborasi kedua budaya yang menurut aku semua masyarakat di Lamandau, Kalimantan Tengah dan Indonesia tuh harus tahu. Jadi untuk pertama kali aku mengangkat tenun Tani Losega namanya. Tenun Tani Losega, di mana tenun ini tuh udah berhasil membuat karya yang udah sampai kemana-mana karyanya. Tapi sayangnya karena mungkin kurangnya
apa ya, kayak promosi dari anak-anak mudanya, mungkin kayak sampai kadang aku ditanya emang di mana, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Nah berarti kan masih banyak orang yang belum tahu tentang Tenun Tani Losega. Semenjak dari Lamanda Fashion Week yang pertama, aku bukan cuman melibatkan desainer-desainer yang ada di Lamanda untuk bisa bikin karya dari tenun itu, tapi aku langsung undang pengrajinnya untuk bisa memamerkan karyanya di situ. Dan juga aku sampai undang teman-teman kayak ayo kita bawa alat tenunnya. Jadi alat tenun tradisional yang masih duduk, nah pakai alat tenun itu. Jadi itu cuman barangnya tapi orangnya langsung. Iya, jadi orangnya langsung aku bawa ke situ. Jadi memang di situ orang-orang baru tahu oh ternyata di Lamanda tuh punya tenun. Sumpah Kak, kalau Kakak nggak ngejelasin ini ilmu baru buat aku juga nggak tahu Kak bahwa ada Tenun Tani Losega itu dan dipadukan dengan motif yang ada di Lamanda. Itu menurut aku terobosan yang baru Kak. Kalau kita tahu kan batik ya benang bintik kayak gitu kan, itu menurut aku biasa aja, tapi ini penggabungan teknik tenun dengan motif yang ada di Lamanda itu merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Dan kita berharap semoga nantinya untuk event-event selanjutnya Kakak akan selalu ada, dan semoga nantinya di pemilihan Putra Putri Pariwisata atau apapun itu, bahkan sampai ke cita-cita Kakak tadi Putri Indonesia, mereka bisa memakai karya Kakak. Amin. Kayaknya nggak cuma Putri Indonesia deh, Miss Universe. Oh amin, itu lebih aminnya lagi, amin paling dalam pokoknya. Oke, luar biasa sekali. Nah dari tadi aku aja ngerocos. Ya benar. Mungkin Nani gimana nih? Oke. Ini kan Kakak hobi ya, hobi. Nah itu hobi dari kapan sih sehingga bisa masuk ke dunia entertain? Oke, kalau untuk hobi di dunia entertain itu aku suka nyanyi dari usia 4 tahun. Jadi dari kecil mama sama papa tuh selalu ngajarin gimana anaknya tuh supaya bisa percaya diri. Walaupun waktu pas kecil nyanyi di depan orang tuh kayak masih grogi. Kadang juga aku tuh nangis. Aku tuh nggak mau nyanyi. Aku tuh pengennya main lari-larian kayak gitu kan. Tapi orang tua aku tuh kayak selalu kasih pengertian. Suatu saat nanti tuh ini berguna buat kamu. Jadi dari usia 4 tahun mau nadanya di mana, musiknya gimana, suaranya sana kemari tapi tetap percaya diri ya. Percaya diri aja maju nyanyi di depan orang-orang. Jadi dari usia 4 tahun. Dan dari kecil juga emang suka sama dunia fashion. Gitu. Malah dulu pernah banget aku tuh kayak saking pengennya mendalami dunia fashion tuh pengen kuliah ini desainer di Prancis. Amin. Benar-benar terjadi ya. Amin. Iya, kemarin sempat tanya-tanya juga kan, tapi kayak ya mungkin jalannya Tuhan tuh kan kadang kita nggak bisa nggak bisa terpikirkan gitu kan. Dan menurut aku perjalanan aku sekarang juga udah kayak luar biasa banget. Betul. Sudah keren banget sih. Ya betul sekali, sosok yang begitu menginspirasi lah tentunya. Luar biasa sekali, seperti Kakak bilang tadi, orang tua memang merupakan salah satu support system terbesar di dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Aku salut sih, kayak meskipun patah hati tapi nggak galau, nggak sampai terjun ke sungai ya. Aduh jangan ya. Jangan ya. Tapi sekarang banyak tuh kan anak-anak muda yang patah hati kayak terus lari ke hal-hal yang negatif hidup kayak itu cuma gitu. sampai sini aja. Iya. Tapi ternyata Kawela enggak dong, dia tetap terus mengejar mimpi. Betul. Keren sih. Oke, nanti kan ujung-ujungnya pasti mantan nyesel. Benar banget. Jangan selingkuhannya itu enggak di dunia entertain. Nah, lo jadi apa sekarang? Gue mau jadi gini gitu kan. Kayak kita cocok jadi tukang julid aja. Bahasanya julid ya. Iya, julid ya. Wow, keren. Kalau respon dari orang-orang saat mengadakan Lamanda Fashion Week itu gimana sih ya? Kalau yang paling pertama mereka tuh meragukan karena emang dia biasa apa sih? Kan dia tuh masih muda, apalagi dia perempuan. Nah itu pernah banget, aku pernah sampai dibilang kayak anak kemarin sore bikin event kayak gini, apa gitu, manfaatnya apa. Tapi yang paling aku bersyukur adalah mungkin ada 10 orang yang gak suka sama aku, tapi ada 1000 orang yang mendukung aku gitu. Jadi di Lamanda Fashion Week pertama aku juga nggak nyangka aku bisa dapat sponsor dari orang-orang itu sekitar 40-an. Wow. 40-an sponsor. Banyak loh ya. Jadi makanya kayak oh ternyata
ada orang yang nggak suka sama aku, tapi banyak orang yang mendukung aku. Jadi aku nggak pernah ambil pusing untuk omongan-omongan orang, malah aku jadiin motivasi. Betul. Aduh, biasa kan netizen memang kita bisa apa gitu kan. Benar. Iya kan, mulut netizen mah kadang gitu. Oke, tapi kita harus menampar mereka dengan prestasi. Betul. Nah, Iya. Luar biasa sekali. Itu yang nyari sponsornya kakak sendiri atau dibantu? Kalau untuk nyari sponsornya yang paling pertama tuh, event paling pertama tuh memang kita yang nyari. Kayak kita nawarin mau nggak gitu ya. Dan untuk yang event kedua kan di bulan Februari kemarin, bulan Februari kan, itu puji Tuhannya tuh kayak banyak yang memang mereka yang menawarkan kayak, oh kami pengen dong ini sponsor. Ini, Bahkan ada sponsor yang di event pertama pun mereka tetap bertahan di ini jadi sponsor, jadi sponsor. Dan untuk sponsornya itu yang aku bersyukurnya itu adalah di tahun ini itu ada sekitar 70-an. Wow, makin naik ya, Kak? Iya, jadi aku naik 30 nih. Wah, jadi kayak aku tuh nggak nyangka gitu loh. Dan aku bersyukurnya kayak dari bank juga ada support, bahkan dari swasta juga ada, UMKM. Dari bank tuh susah sih nyari sponsor, susah. Iya, jadi di bank tuh memang mereka tiap tahun. Dan aku berharap mungkin tahun depan bisa semua bank deh. Amin. Semua bank di Kalteng ya. Gitu. Luar biasa sekali. Oke, seru sekali bincang-bincang kita. Namun kita mau kasih lagi Noni, ada sesuatu yang mau lewat lagi nih sebelum kita nanti lebih dalam lagi ngobrolnya. Lebih dalam lagi. Betul sekali. Nah, untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, kita kembali lagi bareng Kak Wela di sini tentunya. Luar biasa sekali bintang tamu kita yang keren, luar biasa, prestasinya banyak sekali. Amin. Oke, tadi sempat menyinggung juga nih Kak, Kakak adalah lulusan pariwisata di Jogja ya. Wow, luar biasa sekali. Makanya Espar ya. Oke. Aku mau ngulik lagi nih. Apa itu? Oke, ngulik kenapa tertarik di pariwisata. Lalu dan selanjutnya, apakah pernah Kakak ikut kayak event-event seperti yang di Kalteng kan kita tahu nih ada pernyataan ya. Yang di Jogja lah ada. Iya, betul, di pariwisata. Pokoknya berurusan atau berkaitan dengan pariwisata lah seperti itu. Kayak gimana Kak? Jadi sebenarnya itu awalnya aku pengen ambil hukum. Wow. Karena tertarik. Jadi dulu ada salah satu film yang menginspirasi aku tentang seorang pengacara perempuan hebat banget gitu kan. Jadi kayak pengen nih aku jadi pengacara, pengen kuliah di hukum. Cuman orang tua tuh tanya kayak, kamu nanti pas lulus kuliah jadi hukum mau kerja di mana gitu kan. Coba lihat ini sekitarmu, apa prospek yang bagus gitu. Sampai akhirnya aku tanya kayak, ya udah aku kira-kira kuliah apa nih gitu kan. Tanyalah sama orang tua, kamu ambil pariwisata aja gitu kan, kamu kan suka jalan-jalan gitu. Emang kira-kira itu suka jalan-jalan gitu kan. Jadi aku daftar di Jogja di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Jakarta. Jadi keterima di situ. Ya sudah, sebenarnya kemarin ada pilihannya tuh di Bali sama di Jogja. Tapi kayak orang tuh bilang kayak, udah dari dulu kami pengen anak kami tuh kuliahnya di Jawa gitu kan. Kayak oh ya udah gitu kan. Ambil kuliah di sana sekitar 3-8 bulan atau tahun lah ya, sekitar segitu kan. Lulus Espar, terus juga ikut ini kayak program tambahan dari kampus. Itu kalau nggak salah kalau kerjasamanya sama Oxford University, dia kayak certified gitu sih. Jadi kayak gimana cara kita tuh kayak melayani tamu, terus juga wisatawan. Coba kalau ambil di Bali, pasti mantannya bule. Benar banget. Nyesel banget aku lihat. Bukan yang itu yang selingkuh itu. Masih aja disindir ya. Luar biasa ya Doni malam ini. Ada dendam nih. Aku Sepertinya juga sih akhir-akhir ini banyak banget orang selingkuh, jadi agak gedek saya. Agak gedek ya, marah gitu. Marah gitu ya.
Oke, luar biasa sekali. Jadi itu yang mendasari kenapa mengambil pariwisata tadi ya, Kak. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kembali lagi nih ke event Lamandau Fashion Week seperti yang Kakak bilang tadi, walaupun Kakak di sini tapi event yang ada di Lamandau, agensi yang ada di sana terus berjalan. Betul. Secara kontinu tentunya ya. Kapan nih? Boleh nggak sih kami tahu? Biasanya nih, pelaksanaan Lamandau Fashion Week itu kapan? Siapa tahu nanti berdua bisa ya non. Boleh. boleh itu jadi jurinya aja. Oke. Jadi untuk event Lamandau Fashion Week itu akan tetap selalu dilaksanakan di setiap bulan Februari. Februari di setiap tahunnya. Di ulang tahun ya Kamela. Betul. Jadi kenapa aku kemarin melaksanakan Lamandau Fashion Week pertama kali juga di bulan Februari? Karena itu adalah bagi aku adalah perayaan patah hatiku. Perayaan patah hati aku dan aku ngerasa kayak nggak ada orang, maksudnya kayak orang yang aku sayang selama ini tuh mantanku yang itu, harusnya dia ngasih aku hadiah terbaik. Betul. Di bulan Februari ini. Sesuai janjinya ya, Kak. Tapi ternyata malah sesuatu yang sakit yang aku terima, jadi aku memutuskan untuk melaksanakan Lamandau Fashion Week yang pertama sebagai kayak perayaan patah hatiku dan juga hadiah ulang tahun untuk diri aku sendiri. Makanya akan selalu dilaksanakan di setiap bulan Februari. Setiap tahun. Gitu. Masih banyak persiapan dong. Masih lama dan tapi aku memang mempersiapkan itu dari sekarang. Oke, luar biasa sekali. Ya, jadi kemarin barusan aku seleksi modeling yang dari agensiku. Nah, jadi walaupun banyak anak-anak yang ikut di agensiku, aku tidak mau kayak kayak sembarangan. Aku pengen tetap menampilkan yang terbaik karena modeling yang tampil nanti itu mereka akan menggunakan busana dari sponsor, make up dari sponsor, terus juga memang mereka tampil di acara. Aku bikin konsep Lamandau Fashion Week itu jadi acara yang bergengsi. Jadi aku memang mengonsepkan bukan orang yang sembarangan bisa tampil di situ. Emang orang-orang pilihan lah ya, Orang-orang pilihan seleksi. Selain Lamandau Fashion Week, Kak, yang seperti kita tahu kan yang Fashion Week itu adalah runway biasa gitu ya, runway memperagakan baju sponsor kayak gitu. Nah, di acara tersebut apakah ada lomba juga atau memang khusus tok Fashion Week? Kalau untuk di Lamandau Fashion Week memang tok Fashion Week ada. Iya, jadi aku memang kayak pengennya tuh Lamandau Fashion Week itu jadi wadah untuk siapapun yang mau berkarya. Dengan catatan juga tadi aku pengen bikin event ini bergengsi, jadi memang semua orang punya karya. Betul. Kan? Tapi memang kita punya beberapa kualifikasi juga yang mana untuk bisa tampil di Lamandau Fashion Week itu dia harus memenuhi beberapa kriteria. Tapi ada kepikiran nggak mau bikin lomba juga? Sebenarnya kemarin ada pengen bikin lomba di bulan Agustus, tapi karena aku pindah ke Palangkaraya, akhirnya kayak bakalan ribet deh. Iya betul. Persiapannya. Gitu, Kak. Iya, jadi aku memutuskan untuk aku fokus aja deh sama Lamandau Fashion Week. Nah, untuk talentnya sendiri nih, Kak, apa sih yang menjadi kriteria utama talentnya kayak gitu kan? Yang Siapa pasti tahu tinggi nih, yang pasti tinggi, betul. Terus pasti juga nih ada yang namanya behavior atau attitude-nya ya kan? Ya, mungkin lebih jelasnya bisa Kakak sampaikan nih. Kali aja ada yang mau bergabung, tertarik kayak gitu. Ternyata kita dua. Jadi modelnya ya. Kalau untuk kriteria sih yang paling pertama dia itu mau belajar. Aku sangat-sangat menghargai anak-anak modeling aku yang awalnya dia memang belum bisa sama sekali untuk catwalk, tapi dia mau belajar dan rajin. Dan aku sangat menghargai proses. Jadi aku akan memilih mereka karena aku tahu proses mereka kayak gimana. Gitu. Jadi kalau misalnya main-main, ya aku juga nggak bisa milih orang-orang yang main-main. Gitu. Terus yang jadi hal unik yang akan aku tampilkan nih di Lamandau Fashion Week tahun 2025 tahun depan. Aku spill ya. Spill tipis-tipis nggak ngaruh lah ya. Gitu. Jadi untuk tahun depan itu aku bakal bikin gebrakan baru. Karena memang setiap tahun aku pengen kasih sesuatu yang baru. Betul. Jadi untuk di tahun depan konsep utamanya itu adalah Kartini masa kini.
Kartini muda, Kartini masa kini. Aku selalu menggelarkan diriku ini sebagai seorang Kartini muda. Walaupun orang-orang kayak terserah lah mereka mau bilang apa. Iya, betul. Karena role model aku tuh adalah Kartini. Pada zaman dulu tuh orang-orang ngingetnya kalau Kartini tuh orang yang selalu pakai kebaya, orang yang wanita yang kalem, dia penulis, terus juga pokoknya pada zaman dulu tuh memang kita taunya Kartini itu seperti itu. Yes, betul. Jadi aku pengen kayak mengedukasi sih untuk orang-orang yang ada di Lamandau khususnya, terus teman-teman juga yang ada di Kalimantan Tengah, kalau zaman sekarang itu tuh sudah ada Kartini-Kartini muda. Mereka tuh bisa berkarya dengan apapun. Jadi nggak terpatok dia harus menulis, nggak terpatok dia harus menggunakan baju yang kaku, dalam artian kayak contohnya nih kita sekarang kita kan bebas berekspresi dalam segi berpakaian. Nah itu adalah cara kita juga kayak menunjukkan Kartini masa kini kita bisa berkarya. Di sini kita bisa menginspirasi orang-orang. Nah nanti yang bakalan tampil untuk di Lamandau Fashion Week itu yang pertama juga pasti ada anak-anak modeling aku, dan itu pun sudah aku seleksi. Terus akan ada penampilan runway dari anak-anak disabilitas. Keren. Iya, terus ada runway juga dari ibu-ibu lansia. Dan yang terakhir itu runway dari model-model yang berbadan gemuk. Oke. Ya. Jadi dari model-model yang tampil pasti teman-teman di sini semua sudah bisa mengartikan apa sih sebenarnya Kartini muda, Kartini masa kini. Jadi aku nggak mau, mungkin orang berpikir kayak jadi model tuh harus cantik, betul. Jadi model tuh dia minimal tingginya harus 100 berapa ya, 2 meter lah. Iya, tapi aku mau menginspirasi orang-orang dengan cara seperti itu. Mungkin orang-orang disabilitas tuh kayak merasa dikasihani. Iya. Mereka tuh bukan untuk anggapannya mereka nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi aku mau kasih tahu sama teman-teman semua kalau teman-teman kita yang disabilitas tuh bukan untuk dikasihani. Tapi memang mereka punya caranya sendiri untuk bisa berkarya. Iya. Jadi aku nggak pernah mau orang-orang tuh menganggap sebelah mata, nah itu orang-orang disabilitas, mungkin dengan keterbatasan fisiknya. Terus juga ibu-ibu lansia, mungkin orang berpikir kayak apa sih sudah tua gitu kan, udah nggak bisa berkarya lagi deh gitu kan, udah ini aja minum obat, istirahat, asap di mana-mana gitu kan. Terus juga kayak orang-orang yang berbadan gemuk, mungkin kita nggak asing sama namanya body shaming. Nah, jadi aku mau ngasih tahu sama teman-teman semua di sini, konsep yang aku angkat di Lamandau Fashion Week tahun depan itu adalah konsep yang bisa membuka mata hati orang-orang. Iya. Dan nanti juga aku bakal pakai baju kebaya, karena memang itu impian aku. Jadi setiap tahun aku tuh punya konsep untuk diri aku sendiri. Tahun awal yang pertama kan aku pengen aku jadi kayak turis menggunakan baju tenun. Jadi aku pilih warna baju tenunku yang warnanya otentik banget, yang membuat kulitku makin gelap. Ya. Jadi untuk yang tahun ini, yang Februari tahun kemarin, itu aku angkat temanya glamour yang warna-warni. Jadi kalau misalnya lihat Meet Gala itu. Iya, jadi kalau lihat postingan di ini yang tadi ya, apa namanya pamfletnya kita tuh, kalau disatukan sama dekorasinya, aku tuh kayak menandakan bahwa diriku adalah peri. Seorang peri yang ada di hutan Indonesia yang membawa kayak keanekaragaman. Itu sih. Filosofinya tadi banget sih. Betul sekali, luar biasa sekali. Gitu. Seperti yang kita tahu ya, seperti yang Kakak bilang, banyak sekali, apalagi di tahun depan nih bakal ada untuk yang orang berbadan gemuk, disabilitas. Mungkin ada satu nih Kak, kayak perempuan yang berkulit gelap tan. Iya, itu rencananya juga ada sih. Karena kan kita tahu kan body shaming banget, ada yang bilang kayak auranya maghrib, aura satu suro, itu kayak cewek sama cewek bisa ngomongin kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Itu bisa sih kita jadiin konsep. Nanti mungkin kita masukin di ini kayak modeling yang anak, modeling tampil.
jadi wadah ya buat berkreasi. Betul. Dan untuk yang sebelumnya, kalau boleh tahu jumlah model yang runway itu berapa Kak? Banyak nggak sebelumnya? Kalau untuk Lamada Fashion Week pertama itu hanya 10. 10. Ada ya 10 orang sama ini pakaian karnavalnya. Itu karena memang aku baru mulai banget kan, jadi kayak baru merintis banget. Untuk yang tahun 2024 kemarin di bulan Februari itu ada sekitar 35 model. Oh my god. Naiknya drastis banget. Drastis sekali. Wow. Untuk tahun 2024 ini tuh untuk talentnya hampir sekitar 70-an. Aku nggak tahu, kadang aku berpikir kayak aku bisa nggak ya ngasih mereka minum, ngasih mereka makan, ngasih mereka honor dan sebagainya, tapi aku tetap percaya aja sih pasti akan ada jalan keluar. Betul. Jadi kemarin aku juga kaget, ternyata pas di total penari aja ada sekitar 20-an orang. Wow. Banyak loh itu. Oh, berarti di Lamada Fashion Week itu selain runway, selain Fashion Week kayak gitu juga ada menari, kayak ya? menari kayak gitu ya. Oke, melestarikan budaya yang ada di Iya, tanah jadi Papua memang kayak gitu ya. Memang ini banget sih aku kayak konsep MC-nya tuh jarang masuk. MC-nya jarang masuk karena aku bikin konsepnya tuh kayak semuanya tetap jalan. Jadi semua orang tuh aku bikin untuk duduk diam dan kayak nikmatin. Cuma ngelihat Iya. di panggung aja. Jadi memang aku konsepin aku nggak boleh bergerak dari mana-mana nih. Pokoknya aku di tempat duduk. Kalau aku bergerak sedikit aja aku udah kehilangan momen. Nah, itu yang aku ciptain di acaranya. Bisa ditambahin karut. Bisa banget. Jadi Iya. kadang tuh kenapa sih kadang kita memang harus menggunakan sosial media yang benar. Kadang kan explore kita tuh juga bisa menentukan kayak gimana cara kita berpikir. Makanya aku sering explore-nya tuh kayak lagu daerah, juga tari-tarian. Jadi dari situ kepikiran konsepnya nih bagusnya kayak gitu. Bahkan kemarin di Lamada Fashion Week yang kedua ini yang 2024 itu aku kerjasama sama teman aku, dia lulusan ISI Yogyakarta. Dia untuk project musik opening. Jadi dia yang bikin musik untuk tari-tarian. Iya. Bikin musik tuh susah Iya. Dan satu menit tuh harganya mahal banget. Benar. Keren. Jadi dia yang aku ajak dia kolaborasi, dia bikinin ini lagu musiknya. Dan di situ aku bikin kolaborasi, ada tarian ini Batak, ada tarian Papua, ada tarian babukung khas dari Lamanda. Terus ada tarian gelang dari Barito. Terus ada kuda lumping. Jaranan Nusantara ya. Iya. Jadi memang konsepnya aku bikin 5 suku besar yang ada di Lamanda. Iya. Jadi itu bisa menjadi pengenalan juga untuk orang-orang yang di Lamanda. Sebenarnya tuh kemarin aku punya satu konsep sebagai gongnya. Itu tari reok Ponorogo. Cuman kemarin karena keterbatasan waktu dan juga susah banget, agak susah nyari di Lamanda, jadi mungkin kita akan pakai di konsep. Luar biasa. Keren banget sih. Enggak cuma Dayak aja tapi Iya. ada yang lain, suku yang lain. Keren. Ya sabar deh. Wajib nih, Nggak wajib. sabar kan? Iya, pokoknya wajib banget harus nonton gitu pun pemirsa yang ada di rumah harus ke Lamanda bulan Februari nanti. Betul. Iya. Banget. Oke. Selain onsite gitu, ada nggak sih yang online-nya gitu? Kita bisa nonton dari YouTube kah? Yes, Dari live streamingnya IG-nya? kayak gitu. Iya, kemarin kita kelemahannya di situ sih. Oke. Jadi kelemahannya di situ kita nggak ada penayangan misalnya kayak di sosial medianya. Nah itu juga lagi aku proses gimana supaya Lamanda Fashion Week itu juga punya akun YouTube sendiri gitu kan. Kalau untuk Instagram kan sudah ada. Jadi supaya memori indah di setiap Lamanda Fashion Week itu bisa ada albumnya di situ di YouTube-nya. Jadi orang-orang bisa kayak oh nonton di sini nih Lamanda Fashion Week yang pertama tuh yang kayak gini. Jadi orang juga bisa mengikuti prosesnya. Di proses tahun ini makin keren ya, makin keren. Sampai aku pengen banget orang-orang tuh berpikir kira-kira Wailani mau bikin apa lagi ya? Iya. Di Lamanda Fashion Week gitu ya. Benar. Di Lamanda Fashion Week tahun depan dia ini mau bikin apa lagi ya? Gitu. Apa nih gebrakannya nih apa Iya. gitu kan? Iya. Itu yang lagi aku konsepin.
Oke, ngomongin tentang Instagram nih Kak, mungkin banyak teman-teman di rumah pasti nih yang pada penasaran, pengen stalking, ngepo-ngepoin kayak gitu kan. Apa nih Kak untuk Lamanda Fashion Week sendiri Instagramnya? Kalau untuk Instagram Lamanda Fashion Week sih sesuai dengan namanya. Lamanda Fashion Week Lamanda Fashion Week. Oke, luar biasa sekali. Misalkan nanti ada yang mau join gabung agensi, mungkin bisa nanti bisa di DM di situ ya Kak? Bisa. Oke. Bisa banget. Apakah ini tidak terbatas? Maksudnya mau dari suku manapun, apapun itu, dan misalkan bukan Lamandau asli nih, orang Lamandau asli tapi mau bergabung ke situ, apa boleh nih Kak? Boleh banget. Boleh banget. Pokoknya dari usia, pokoknya bisa jalan deh. Kalau mau ikut modeling boleh deh. Kita ajarin nanti gitu kan. Oke, berarti menerima ya. Menerima semua dan juga segala usia juga boleh banget. Mau perempuan, mau laki-laki, ada anak didikku tuh namanya Rafa. Oke. Dia masih SD sih, cowok, tapi dia udah sampai nasional. Kemarin dia terakhir di Jogja kalau nggak salah, dia ikut modeling di Jogja. Terus ada juga Kaira namanya, dia dalam beberapa bulan akan lomba di Bali. Jadi aku senangnya anak-anak tuh mau belajar. Jadi mereka walaupun sudah bisa catwalk, tapi mereka kayak tetap mau mengasah diri, nggak pernah merasa puas. Jadi mereka selalu latihan. Dan aku berharap juga anak-anak modelingku yang lain juga bisa berprestasi dengan prosesnya masing-masing dan waktunya masing-masing. Amin, kita doakan semua. Yang aku tahu nih kan juga Kak Wela kan juga penyanyi ya. Kenapa nggak terjun di dunia penyanyi dan lebih memilih dunia modeling? Kalau bisa semua kenapa harus satu? Iya betul. Jadi biduan maybe. Biduan. Jadi emang kalau nyanyi itu memang dari usia 4 tahun sampai sekarang juga masih aktif gitu kan. Kemarin juga konsep di Lamanda Fashion Week tuh ada aku juga nyanyi lagu Bagimu Negeri. Jadi konsep Bagimu Negeri itu ada satu orang pakai baju karnaval, dia bawa bendera merah putih. Di situ semua penari juga masuk. Habis itu MC-nya mempersilahkan semua tamu-tamu diri. Jadi mereka selain mereka mencintai budaya, kita juga bisa mencintai kayak pahlawan, ingat negeri, mencintai negeri. Jadi sebenarnya kalau mungkin orang-orang berpikir kayak paling cuma acara-acara kayak gitu doang, tapi sebenarnya banyak nilai yang kita masukin. Betul. Nggak cuma tampil-tampil doang, tapi ada nilai yang bisa diambil lah. Betul, banyak pelajaran berharga kayak gitu ya yang bisa diambil dari Lamanda Fashion Week ini. Seperti yang Kakak bilang juga tadi, aku agak wow, luar biasa sekali nih gebrakannya untuk yang ke depan. Nah, dimana nanti ada dari disabilitas juga nantinya. Ini luar biasa gebrakan yang baru, harus nih untuk pemerintah provinsi apapun itu pokoknya wajib dilirik ini. Harus disupport ini. Oke, luar biasa. Keren banget. Dan kita akan break sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Kita tarik napas dulu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau follow-follow, lihat Instagramnya dulu gitu kan. Oke, kita kasih jeda dulu karena ada yang mau lewat. Dan setelah ini kita akan kembali dengan closing statement dari Kak Wela tentunya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, itu sudah banyak sekali tadi berbincang dengan Kak Wela, luar biasa sekali. Kita akan sangat-sangat menantikan acaranya Kak, Lamanda Fashion Week 2025 ya. Dan semoga diberi kesehatan, kesempatan untuk berkunjung ke sana, melihat langsung. Ditunggu langsung sih, ditunggu banget. Itu juga dengan kru-kru jurnal TV yang lain. Benar banget. Untuk bisa datang langsung meliput ya kan, karena langsung live streaming ya. Betul, karena ini luar biasa sekali, harus kita liput, harus kita lihat, harus disupport karena luar biasa sekali. Niat baiknya Kak Wela tuh patut diapresiasi. Seperti itu. Oke, nah dari tadi kan kita udah mendengar penjelasannya Kak Wela, terus tagline-nya tadi dari sakit hati menjadi prestasi seperti itu. Nah, mungkin nih Kak ada yang disampaikan untuk anak muda, untuk yang lagi patah hati, untuk siapapun itu. Nah, seperti itu. Closing statementnya atau kata-kata motivasinya untuk malam ini? Kata-kata mutiara ya. Iya.
Aduh ya. Aduh. Kalau dari aku pribadi, jadikan setiap kelemahan kita itu sebagai kelebihannya kita. Jangan pernah membatasi dirimu untuk bermimpi, dan jangan pernah mau untuk menyerah hanya karena cinta. Jika kamu kehilangan satu cinta, maka kamu akan mendapatkan ribuan cinta dari orang-orang yang sayang sama kamu. Jadi tinggalkan sesuatu yang membuat kamu sakit dan gak berkembang. Dan coba tanya sama dirimu sendiri, kira-kira mimpi apa sih yang belum aku capai selama ini? Siapa tahu melalui ujian patah hati itu bisa menjadi terobosan baru untuk diri sendiri. Gitu. Jadi untuk anak-anak muda, jangan pernah patah semangat. Betul. Jangan pernah membatasi diri seperti yang aku bilang tadi, dan jadilah Kartini untuk dirimu sendiri, inspirasi banyak orang, dan banggakan dirimu sendiri juga orang-orang di sekitarmu. Oke, luar biasa sekali, keren banget. Oke, luar biasa sekali pada malam hari ini teman-teman semua. Mungkin nanti bisa menghubungi Kawela. Boleh. Iya. Boleh. Untuk apapun itu pasti Kawela tentunya welcome dan siap. Oke, misalkan di sini kita ada pertanyaan yang kurang, kami mohon maaf. Atau teman-teman ada yang mau nanya lagi sama Kawela, silahkan. Boleh ya, Kak? Masih semangat nih mau nanya kan? Boleh Bisa banget, boleh. DM Kawelanya. Betul, betul sekali. Karena kita kan di sini keterbatasan waktu tentunya. Nah, Kalau kita lanjutin sampai tengah malam ini ya. betul, nggak selesai nih. Apalagi tadi ya ngomongin masalah netizen tadi yang ngejulitin Kawela. Kami siap untuk menjuliti balik. Aduh ya. Aduh ya. Mantap. Mantap. Nah, untuk itu jangan lupa saksikan terus TikTok di setiap hari apa aja Noni? Hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya ada di Jurnal TV. Luar biasa sekali, dan kami mengucapkan mohon maaf sekali jika ada kesalahan dari ucapan, perbuatan kayak gitu, karena tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada. Cakep. Tidak ada manusia yang sempurna. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, saya Alvin. Dan saya Noni. Dan Saya Wela Jarias. Oke, luar biasa sekali. Sampai jumpa dan see you. Dadah.